Di balik kaca bening sebuah akuarium besar, terkubur rahasia kelam yang tak pernah terselesaikan. Ini bukan sekadar kisah usaha bangkrut atau pemilik curang, tapi tentang dosa yang dibungkam, ketamakan yang merenggut nyawa, dan dendam yang menolak diam. Kisah ini bukan sekadar fiksi, karena beberapa saksi masih hidup dan mereka bersumpah. Kami melihatnya. Pocong itu menatap dari dalam air. Di sebuah pinggiran kota bernama Karangjati, berdiri sebuah toko usaha akuarium bernama Segara Indah, milik seorang pria paruh baya bernama Sugeng Wiratno. Dari luar, tokonya tampak rapi dan menarik. Deretan akuarium besar berjajar di etalase kaca, penuh dengan ikan-ikan eksotis dan tanaman air. Tapi, siapa sangka, di balik kejernihan air dan kilauan lampu biru, tersimpan dendam yang mendidih dan dosa yang mendalam. Pak Sugeng dikenal luas sebagai pebisnis sukses, tapi juga kejam dan licik. Ia sering menunda bahkan menolak membayar gaji karyawannya. Romi, karyawan tetap yang sudah bekerja hampir 3 tahun, seringkali hanya dibayar separuh gaji, kadang malah tak dibayar sama sekali. Sabar saja, nanti ada bonus akhir bulan. Begitu janji Sugeng, berulang-ulang, bulan demi bulan, tanpa realisasi. Yang paling parah, Sugeng suka menjebak karyawan dengan alasan-alasan fiktif untuk memotong gaji. Air bocor gara-gara kamu, saya rugi jutaan. Zrenia, atau ikan mahal mati karena kamu lupa matiin lampu UV. Ia mengancam akan melaporkan ke polisi kalau mereka melawan. Dan para karyawan, Romi, Santi, Bagas, dan Yayan hanya bisa diam. Mereka butuh uang, butuh pekerjaan. Meski setiap malam mereka pulang dengan dada sesak dan kepala penuh umpatan. Suatu malam, tanggal 17 Januari 2023, sebuah kejadian menggemparkan seluruh Karangjati. Pagi harinya, toko Segara Indah tak dibuka seperti biasa. Pintu masih terkunci dari dalam. Bau amis yang tak biasa keluar dari celah ventilasi. Seorang warga yang lewat, Bu Retno, mencium bau menyengat itu dan memanggil warga lain. Setelah dipaksa dibuka oleh petugas, mereka menemukan pemandangan yang akan terus menghantui siapapun yang melihatnya. Pak Sugeng ditemukan tewas di dalam akuarium raksasa yang berada di tengah toko. Akuarium yang biasanya digunakan untuk menampilkan arwana super mahal. Tapi pagi itu, air di dalamnya berubah merah pekat, tercampur darah dan potongan kain batik yang masih menempel di tubuhnya. Wajahnya menempel ke kaca, matanya membelalak terbuka, mulutnya seperti menganga ingin berteriak. Anehnya, tak ada tanda-tanda perlawanan atau jejak siapapun yang masuk ke dalam toko malam itu. Kamera CCTV, entah mengapa, mati sejak pukul 00.12 dini hari. Yang lebih aneh lagi, menurut penyelidikan polisi, akuarium itu dikunci rapat dari luar dan tak mungkin bisa dimasuki dari dalam. Satu-satunya kemungkinan adalah seseorang memasukkan jasad Sugeng setelah ia mati. Tapi siapa? Bagaimana? Kematian Pak Sugeng diumumkan sebagai kecelakaan tragis dan tokonya ditutup sementara. Tapi para karyawan yang masih syok merasa ada sesuatu yang janggal. Terutama Romi. Ia merasa malam itu saat pulang kerja, ia mendengar suara air seperti ombak dari dalam toko. Padahal tak ada kolam ombak di sana. Dalam 7 hari setelah kematian Sugeng, toko itu dibuka kembali oleh anak buahnya yang ditunjuk sementara, Romi dan Bagas. Mereka diminta menjalankan operasional sambil menunggu proses warisan yang katanya sedang berjalan. Tapi toko itu tak lagi sama. Hari pertama dibuka, Santi melihat sosok putih melayang di dalam akuarium yang dulu menjadi makam Sugeng. Seperti ada pocong, katanya gemetar. Tapi saat Romi dan Bagas mendekat, air di dalam akuarium tampak normal, jernih,
tak ada apa-apa selain ikan-ikan yang berenang santai. Namun, malam harinya, saat Romi membersihkan bagian belakang toko, ia mendengar suara ketukan dari kaca akuarium. Bukan satu atau dua ketukan, tapi seperti ketukan marah, cepat, berat, menghentak. Duk, 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 duk. Saat ia mendekat, suara itu berhenti. Ia memicingkan mata, melihat ke dalam air. Hanya ikan-ikan. Tapi ketika ia menyalakan senter dan menyorot ke dalam, sesuatu yang membuat darahnya beku muncul. Wajah Pak Sugeng membusuk, matanya putih seperti susu basi, muncul di balik karang buatan di dasar akuarium. Terdiam, menatap Romi dari dalam air, seolah berkata, "Kamu belum selesai dengan aku." Romi mundur, jatuh terguling, dan berlari keluar dari toko tanpa sempat mengunci pintu. Esoknya, warga Karangjati mulai membicarakan hal aneh. Seorang tukang gorengan, Pak Darto, yang biasa mangkal di seberang toko Segara Indah, bersumpah bahwa menjelang maghrib ia melihat sosok putih loncat dari genteng ke genteng toko. Kayak pocong, tangannya nyentak-nyentak gitu, mukanya. Astagfirullah, kayak Sugeng. Cerita itu menyebar cepat, dan perlahan toko Segara Indah mulai sepi. Pelanggan takut, warga menghindar, dan hanya Romi, Bagas, serta Santi yang masih bertahan karena tak punya pilihan. Tapi yang mereka tidak tahu, semua teror itu baru permulaan. Arwah Sugeng belum pergi. Ia belum puas karena dosa yang ia perbuat semasa hidup belum ditebus, dan satu-satunya tempat ia bisa menyampaikan dendamnya adalah melalui akuarium yang menjadi kuburnya sendiri. Sudah seminggu sejak kematian tragis Sugeng Wiratno, namun aroma kematian seolah masih menempel di dinding toko Segara Indah. Meski bagian dalam toko telah dibersihkan, akuarium besar tempat jasad Pak Sugeng ditemukan tetap terasa. Berbeda, airnya telah diganti, karang buatan dibersihkan, bahkan ikan-ikan baru dimasukkan. Tapi tetap saja, siapapun yang memandang kaca tebal itu terlalu lama akan merasa diperhatikan dari dalam. Romi kini menjadi semacam pemimpin tidak resmi setelah Pak Sugeng wafat. Ia tak benar-benar ingin posisi itu, tapi pengacara keluarga Sugeng yang sesekali muncul hanya memberikan perintah singkat tanpa mau tahu kondisi lapangan. Toko harus tetap jalan sampai warisan beres. Kalian digaji sesuai jam kerja, katanya. Tapi Romi belum menerima gaji sepeser pun hingga kini. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, Romi masih berada di dalam toko bersama Santi yang sedang menyapu bagian belakang. Bagas sudah lebih dulu pulang karena ibunya sakit. Di luar, hujan deras turun, menghantam genteng toko dengan irama tak beraturan. Saat Romi sedang membersihkan sisa pakan ikan di bawah rak filter, ia mendengar suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Teriakan pelan, seperti ditahan dari tenggorokan yang penuh air. Wak, wak, ke. Romi menegakkan tubuhnya, jantungnya berdebar. Ia mengira itu suara angin, tapi suara itu terlalu basah, terlalu nyata. Santi, kamu dengar itu? Teriak Romi ke arah belakang toko. Santi muncul dari balik rak, wajahnya pucat. Kamu juga dengar? Mereka saling menatap. Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seperti berasal dari dalam akuarium besar di tengah toko. Pelan-pelan, mereka berjalan mendekati akuarium tempat Sugeng pernah terjebak. Tak ada yang aneh. Air bening, lampu akuarium menyala biru lembut, ikan-ikan berenang tenang. Tapi, lalu, gelembung udara keluar dari dasar akuarium, tak wajar. Seolah ada yang menyembur dari mulut seseorang. Dan kemudian, kaca bagian dalam mulai berembun, padahal suhu ruangan tidak berubah. Dan di embun itu, perlahan-lahan muncul tulisan kabur, seperti dari jari yang menulis dari dalam. Aku belum selesai.
Santi menjerit dan jatuh terduduk. Romi mundur 2 langkah, gemetar. "Tutup toko ini, tutup tempat ini sekarang juga," teriak Santi. Namun saat mereka hendak kabur keluar, lampu toko tiba-tiba padam. Hanya lampu biru di dalam akuarium yang masih menyala. Dan dari dalam akuarium, mereka melihat sesuatu muncul perlahan di balik tanaman air. Sesosok kepala, wajah rusak, membusuk, berlumuran darah. Wajah Sugeng. Mulutnya terbuka, menganga seperti sedang menjerit dalam diam. Tapi dari dalam air terdengar gema suara. "Bayarkan hak mereka." Saat lampu kembali menyala, semuanya menghilang. Kaca kembali bersih. Tak ada tulisan, tak ada wajah. Tapi Santi sudah menangis ketakutan dan Romi hanya bisa menggenggam kunci toko sambil gemetar. Keesokan harinya, mereka menceritakan kejadian itu pada Bagas dan Yayan. Tapi keduanya hanya setengah percaya. "Ah, mungkin kalian terlalu capek," ujar Yayan. Namun, malam berikutnya, giliran Bagas yang mengalami gangguan. Ia ditugaskan menyalakan sistem filter air dan mengganti lampu UV akuarium. Sekitar pukul 9 malam, ia sendirian di toko sambil memutar musik dari HP-nya. Tapi tiba-tiba musik berhenti, layarnya kosong, dan dari speaker muncul suara rekaman. Suara pria tua, berat, terengah. "Kau pikir aku mati tanpa dendam?" Tiba-tiba, semua akuarium mulai bergetar. Ikan-ikan di dalam panik, berenang liar, seperti ketakutan. Bagas melirik ke akuarium tengah. Dan sekali lagi, di balik kaca, wajah Sugeng muncul. Kali ini, mulutnya menyeringai. Ketakutan, Bagas meninggalkan semua pekerjaannya dan lari keluar toko. Ia pulang ke rumah dalam keadaan setengah gila dan tak bisa tidur semalaman. Saat ia akhirnya tertidur menjelang subuh, ia bermimpi Pak Sugeng berdiri di ujung tempat tidurnya, dalam wujud pocong, melotot tanpa berkedip. Hari demi hari, kejadian makin menjadi. Seorang pelanggan Pak Tarman datang ingin membeli ikan koi. Saat berdiri dekat akuarium besar, ia tiba-tiba jatuh pingsan. Saat sadar, ia mengaku melihat wajah hancur terjepit di balik kaca. Menatap langsung ke dalam mataku, matanya kosong tapi marah. Warga Karangjati mulai resah. Apalagi setelah Bu Retno dan Pak Darto, 2 saksi awal, bersaksi bahwa mereka beberapa kali melihat sosok putih melompat di atas genteng toko setiap menjelang maghrib. Sosok itu meloncat pelan dengan suara aneh seperti kain digesek. Dan kadang terdengar suara teriakan lirih. "Wak!" menggaung dari arah toko. Santi akhirnya memutuskan berhenti. "Aku nggak mau jadi korban selanjutnya," katanya sambil mengemasi barang-barangnya. Tinggallah Romi, Bagas dan Yayan yang masih bertahan. Tapi bahkan mereka tahu sesuatu di dalam Segara Indah sudah rusak, sudah terkutuk. Dan setiap malam, kaca akuarium yang menjadi kuburan Pak Sugeng kembali berembun, menyampaikan pesan yang sama. "Aku belum selesai." Dan Romi mulai sadar, ini bukan sekadar penampakan. Ini perang antara arwah penasaran dan dosa yang belum ditebus. Sejak malam itu, suasana di Segara Indah akuarium semakin berat. Meski lampu menyala, hawa dingin, dan rasa diawasi terus melekat. Bahkan siang hari, ketika toko ramai, bayang-bayang di balik kaca akuarium besar seolah tetap mengintip. Romi makin jarang tidur. Di matanya, lingkar hitam tampak jelas. Ia mencoba bersikap tegar, menganggap gangguan itu hanya ilusi akibat trauma. Tapi suara-suara dari dalam air, embun bertuliskan pesan kematian, dan wajah Sugeng yang muncul di balik kaca. Semua terlalu nyata untuk diabaikan. Kini hanya Romi, Bagas, dan Yayan yang tersisa. Tapi sejak Santi pergi, mereka mulai mendengar suara-suara aneh setiap senja tiba. Dan gangguan itu tidak lagi hanya di dalam toko. Malam Kamis, sekitar pukul 6:30 sore,
warga sekitar toko mulai melaporkan hal yang sama. Anak-anak kecil yang bermain layangan di lapangan samping toko mengaku melihat sosok putih melompat-lompat di atas genteng Segara Indah. "Sumpah Pak, dia kayak loncat pelan, nggak bunyi kakinya. Kayak kain putih digesek pelan-pelan," kata Arif, bocah kelas 5 SD dengan wajah ketakutan. Ibunya langsung melarangnya main ke sekitar toko setelah maghrib. Buati yang berjualan gorengan di seberang toko juga melihat sesuatu malam itu. Ia tengah mengangkat tahu dari minyak panas ketika melihat bayangan melintas cepat di atas genteng. Saat ia mendongak, sepasang mata kosong menatapnya dari atap. Tubuhnya terbungkus kain putih lusuh dan bagian wajahnya seperti sudah rusak, mengelupas. "Demi Allah, saya lihat dia, Mat," katanya kepada suaminya. "Itu Pocong Sugeng. Matanya sama. Matanya." Warga mulai membicarakan kejadian ini dan kabar cepat menyebar. Namun, Romi dan rekan-rekannya tak punya pilihan selain tetap membuka toko. Mereka butuh uang, walau gaji belum turun juga dari keluarga Sugeng. Telepon ke pengacara warisan tak pernah dijawab, seolah semua orang ingin lepas tangan. Malam berikutnya, giliran Yayan yang mengalami gangguan langsung. Ia bertugas menyalakan aerator dan memberi makan ikan. Sekitar pukul 8 malam, saat sedang membersihkan rak lampu di pojok toko, ia mendengar sesuatu jatuh dari atas. Bukan dari langit-langit dalam toko, tapi dari atap luar. Seperti tubuh yang jatuh, duk. Lalu terdengar gesekan kain di atas genteng. Pelan tapi jelas. Srek, srek. Yayan diam, merinding. Pelan-pelan ia mendekat ke jendela, mengintip ke arah atap luar yang miring. Di sana, tepat di ujung genteng, terlihat kaki terbungkus kain kafan, bergerak pelan, maju, dan lalu berhenti. Dan kemudian, sosok itu meloncat turun, tapi tidak menimbulkan suara. Ia melayang seperti kapas dan hilang di balik bayangan toko. Yayan tersungkur ke lantai, napasnya memburu. Ia memutuskan kabur malam itu juga. Tak pamit, tak membawa motor, hanya berlari sepanjang jalan Karangjati dengan wajah pucat pasi. Keesokan harinya, Romi menemukan akuarium besar kembali berembun. Kali ini, tulisan itu berubah. "Jangan abaikan aku." Di bawahnya, muncul garis tipis seperti tangan menggores kaca dari dalam. Romi sudah tak tahu harus percaya pada apa. Tapi ia mulai sadar. Sugeng tidak hanya marah. Ia ingin sesuatu diselesaikan. Dan apa yang paling tidak diselesaikan oleh almarhum? Upah, keadilan, dendam. Malam harinya, Romi mencoba menenangkan diri di musala kecil sebelah toko. Saat ia wudhu, suara dari arah atap terdengar lagi. Tapi kali ini tidak hanya satu suara, ada 2, 3. Entah berapa suara loncatan halus di atas genteng musala dan toko. Dan kemudian, suara teriakan lirih dari berbagai arah. "Bayarkan hak kami. Aku belum pergi. Tanganku kaku." Di air itu, Romi jatuh terduduk di lantai musala. Tak ada siapa-siapa. Tapi, suara itu seperti datang dari sekeliling. Bahkan udara jadi dingin menggigit. Padahal itu malam tropis. Saat ia menoleh ke arah toko, terlihat samar-samar dari balik kaca toko. Bayangan Sugeng berdiri di balik akuarium. Meski lampu toko sudah padam, sosoknya tak bergerak, hanya berdiri kaku, seperti menunggu. Malam-malam berikutnya, warga mulai menghindari toko itu. Tak ada yang mau lewat depan Segara Indah setelah pukul 6 sore. Bahkan kucing-kucing jalanan pun tak mau mendekat. Motor ojek online sering melaju cepat saat melintasi toko, bahkan tanpa penumpang. Kabar tentang Pocong Sugeng menyebar, tapi belum ada satupun yang benar-benar tahu mengapa arwahnya begitu marah. Romi akhirnya berinisiatif mengajak ustaz lokal, Pak Hamdan, untuk melihat langsung ke dalam toko. Tapi
Saat Ustaz masuk, ia hanya berdiri diam di depan akuarium besar. Tatapannya kosong, napasnya berat. "Ada yang dikubur tanpa tenang di sini," katanya pelan. "Bukan cuma karena kematian, tapi karena kezaliman." Ia menyarankan agar Romi dan teman-temannya segera mencari catatan keuangan lama milik Sugeng. Cari siapa yang belum dibayar, siapa yang teraniaya. Arwah seperti ini tak akan diam sampai semua dibereskan. Romi mengangguk, tapi di hatinya ia tahu mencari catatan keuangan Sugeng sama sulitnya dengan menghadapi hantu. Sugeng tidak pernah mencatat rapi. Ia pelit, kotor, dan sering menyembunyikan gaji karyawan sambil berdalih potongan denda, keterlambatan, bahkan hutang-hutangan fiktif. Dan malam itu, saat Romi mulai membongkar laci lama milik Sugeng, ia menemukan amplop berdebu. Di dalamnya, catatan tertulis tangan. Bagas, 3 bulan belum lunas. Santi, potong 2 bulan, tidak dibayar. Yayan, janji bayar lebaran. Romi, ditunda sampai toko ramai. Semua nama itu ada, dan semua belum menerima sepeser pun. Kini Romi tahu, mereka bukan hanya menghadapi hantu pocong, tapi kutukan dari ketidakadilan yang dibuat oleh tangan manusia sendiri. Dan arwah Sugeng belum ingin pergi. Ia berdiri di balik kaca, malam demi malam, memandangi dunia yang masih berutang padanya, dan yang lebih mengerikan, pada mereka yang pernah dia zalimi. Pagi itu, Romi datang lebih awal dari biasanya. Meski matanya sembab karena kurang tidur, tekadnya sudah bulat. Catatan gaji yang ia temukan malam sebelumnya membuktikan bahwa Sugeng memang menzalimi semua karyawannya, termasuk dia sendiri. Ia memandangi kembali amplop usang yang diambil dari laci meja. Tulisan tangan Sugeng yang khas, berantakan dan penuh coretan masih terbaca dengan jelas. Romi menatap satu nama, Bagas, 3 bulan belum lunas. Romi menoleh ke arah sahabatnya itu yang tengah membersihkan kaca akuarium. Bagas tampak murung. Sejak Yayan kabur, tinggal mereka berdua yang masih bertahan, dan teror pocong Sugeng semakin menjadi. "Kita harus lunasi semua ini, Gas," ujar Romi perlahan. "Kalau tidak, dia nggak akan pergi." Bagas mengangguk meski raut wajahnya ragu. "Tapi, uang dari mana? Kita nggak punya akses ke rekening Sugeng. Anaknya pun nggak peduli. Kita cari cara. Minimal kita kumpulkan semua bukti kalau dia memang belum bayar. Kita bisa ajukan ke warisannya atau ke pengacara. Kalau perlu, lapor ke media. Yang penting, roh dia bisa tenang." Namun, sebelum langkah apapun sempat dilakukan, keanehan kembali terjadi. Hari itu, pukul 3 sore, saat toko mulai ramai dengan pembeli ikan dan perlengkapan, seorang pelanggan wanita berteriak dari arah akuarium besar di tengah toko. "Astagfirullah, itu darah?" Romi dan Bagas bergegas menghampiri. Air di dalam akuarium yang biasanya jernih kini berubah kemerahan. Tak pekat, tapi cukup untuk membuat air tampak seperti dihiasi noda darah yang perlahan menyebar dari bagian bawah. Ikan-ikan berenang dengan gelisah, beberapa bahkan mati mendadak dan mengapung. Salah satu pelanggan memekik lagi. Ada wajah di kaca." Romi melihat ke kaca depan akuarium. Di sana, samar-samar, wajah Sugeng muncul dari balik kaca, seperti menempel dari dalam. Matanya menatap kosong, mulutnya terbuka menganga seperti menjerit dalam air. Dan ada darah keluar dari mulut itu, merambat turun, membentuk satu kata, "Kembalikan." Pelanggan panik, berhamburan keluar. Beberapa merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Tapi anehnya, saat video diputar ulang, wajah itu tak terlihat di rekaman. Hanya air keruh kemerahan dan ikan-ikan mengambang. Tak ada yang percaya, kecuali yang menyaksikannya langsung.
Romi dan Bagas menutup toko lebih awal. Mereka duduk di kursi kayu belakang, menggigil. Tak ada yang bicara selama hampir setengah jam. Akhirnya, Bagas memecah hening. "Aku pernah dengar, Rom, kalau orang mati penasaran, kadang dia minta bayaran bukan cuma secara fisik, tapi juga secara jiwa. Apa maksudmu? Kalau dia ngerasa dihina, ditindas, dikhianati, dendam itu bisa berubah jadi kutukan. Dan itu bisa nular ke siapapun yang ikut dalam kebusukan itu, termasuk kita." Romi menatapnya tajam. "Tapi kita korban juga, Gas." Tapi kita tetap diam. Diameter kalimat itu menghantam Romi seperti palu godam. Mereka tahu Sugeng tak membayar banyak karyawan. Mereka melihatnya menipu. Tapi mereka tetap kerja, tetap tutup mulut. Mungkin memang bukan hanya Sugeng yang bersalah, tapi mereka semua ikut menyuburkan kezaliman itu. Malamnya, Romi memberanikan diri kembali ke toko sendirian. Ia membawa Al-Quran kecil dan buku doa, lalu duduk di dekat akuarium besar. Lampu sengaja ia matikan. Hanya cahaya dari tangki ikan yang menyala kebiruan. Ia membaca surah Yasin dengan suara bergetar. Sesekali, air di dalam akuarium beriak pelan, seolah mendengar. Di tengah pembacaan, dari dalam air muncul gelembung besar, diikuti dengan bau anyir yang menyengat. Lalu, darah kembali keluar dari filter air. Kali ini lebih pekat, merah tua. Romi berdiri ketakutan. Tapi saat ia hendak melangkah, sebuah tangan muncul dari dalam akuarium, menghantam kaca dari dalam. Pecahan tidak terjadi, tapi bunyinya menggema kuat. Dug, dug. Lalu di kaca, tulisan darah perlahan terbentuk. Yang lain sudah datang. Romi menoleh keluar toko dan melihat Yayan berdiri di luar, wajahnya kosong, matanya putih seluruhnya. Ia mengetuk kaca luar 3 kali. Tok, tok, tok. Begitu Romi membuka pintu, Yayan langsung ambruk ke lantai, menggigil seperti kesurupan. Dari mulutnya keluar suara bukan miliknya. "Aku tidak tidur. Aku dibenamkan, tangan terikat. Mereka semua ikut aku." Romi menjerit memanggil Bagas yang datang terburu-buru. Mereka berdua mencoba membacakan ayat ruqyah dan Yayan perlahan sadar. Tapi matanya masih menyimpan teror yang tak bisa dijelaskan. "Aku lari waktu itu ke rumah nenekku di Prambanan. Tapi setiap malam aku mimpi tenggelam. Di dalam air ada Sugeng. Dia tidak sendiri. Dia bawa banyak orang, bekas karyawan. Mereka juga marah." Romi kini sadar, Pocong Sugeng bukan satu-satunya roh yang gentayangan. Ada banyak arwah lain yang menuntut mereka para korban kebusukan usaha ini. Dan akuarium besar tempat Sugeng meninggal bukan sekadar tempat hiasan, tapi sudah jadi semacam gerbang, pintu ke dunia antara. Dunia orang-orang yang mati tanpa keadilan. Mereka bertiga, Romi, Bagas, dan Yayan, akhirnya memutuskan langkah drastis. Mereka akan menutup segara indah akuarium untuk selamanya. Namun sebelum itu, mereka harus mengadakan selamatan besar, memanggil tokoh agama, meminta maaf secara terbuka, dan mencoba menghubungi keluarga Sugeng agar mengganti semua hak yang belum dibayarkan. Tapi malam sebelum acara itu dimulai, Bagas menghilang. Dan di kaca akuarium pagi harinya, darah membentuk tulisan baru. Terlambat. Langit sore di atas. Segara indah akuarium tampak lebih muram dari biasanya. Romi berdiri di depan toko dengan tatapan kosong. Matanya belum lepas dari kaca akuarium besar. Tempat terakhir, ia melihat tulisan darah. Terlambat. Bagas menghilang sejak semalam. HP-nya mati. Sepedanya masih ada di belakang toko. Seolah-olah dia menguap begitu saja di antara bayang-bayang. Yayan, yang sempat kerasukan dan kini masih syok, duduk bersandar di dinding toko, menahan napas pendek-pendek.
Ia menatap Romi, lalu berbisik lirih. Dia di dalam sana. Rom, aku lihat Bagas. Dia di dasar akuarium bersamanya. Romi merinding. Kita nggak bisa biarkan ini berlanjut. Yayan mengangguk pelan. Harus diakhiri. Malam harinya, mereka menemui Ustaz Mahmudi, seorang tokoh agama di kampung tetangga. Ustaz yang bijak itu telah mendengar desas-desus soal Pocong Sugeng yang gentayangan. Tapi baru kali ini ia diajak langsung untuk turun tangan. Aku tidak akan bicara klinik, ucap Ustaz Mahmudi tegas. Tapi jika benar jenazah Sugeng dikubur dengan tak layak dan ada dosa besar yang belum diselesaikan, bisa jadi ruhnya tak tenang. Yayan menjawab pelan, kami ingin bongkar makamnya. Ustaz Mahmudi mengangguk. Baik, tapi kita lakukan dengan syariat. Bacaan lengkap. Panggil warga untuk saksikan. Jangan sembunyi-sembunyi. Keesokan harinya, warga berkerumun di TPU Kemantren. Tempat Sugeng dikubur terburu-buru tanpa prosesi layak. Waktu itu, hanya 2 orang keluarganya yang hadir. Tak ada tahlilan, tak ada maaf yang diminta. Romi menggenggam cangkul dengan tangan gemetar. Yayan berdiri di sisi lain bersama petugas pemakaman dan Ustaz Mahmudi. Satu persatu lapisan tanah digali. Lalu, bau menyengat perlahan keluar dari liang. Saat papan nisan tersingkap, satu hal membuat semua yang hadir membeku. Tidak ada jasad, makam Sugeng kosong. Hanya ada sisa-sisa kain kafan basah dan kerangka kecil jari-jari yang tampaknya tidak lengkap. Kain itu pun masih basah dan berbau amis seperti air kolam. Ini mustahil, kata salah satu warga. Kuburannya terkunci rapat, nggak mungkin dicuri orang. Romi merasa tubuhnya kaku. Ia teringat kembali peristiwa malam pertama kematian Sugeng saat jasadnya tersangkut di dalam akuarium. Bisa jadi yang dikubur waktu itu hanya formalitas dan jasad aslinya masih tertinggal. Tanpa membuang waktu, mereka kembali ke toko dan mulai menggali lantai di bawah akuarium besar. Tukang yang didatangkan awalnya ragu, tapi setelah diberitahu bahwa toko akan dibongkar, mereka setuju. Begitu ubin pertama diangkat, bau anyir langsung menyeruak. Yayan memegang hidung, Romi menyorotkan senter, dan di sana tulang belulang, masih terbungkus kafan yang menghitam. Ternyata Sugeng dikubur di bawah tokonya sendiri. Entah karena panik saat evakuasi dulu, atau ada alasan lebih gelap, jasad Sugeng disembunyikan, bukan dimakamkan sesuai syariat. Mungkin ia takut rahasianya terbongkar, atau mungkin memang sudah menjadi niatnya agar tetap bersemayam di antara ikan-ikan dan uang haram yang dikumpulkan. Malam itu, jenazah Sugeng yang tinggal separuh dibungkus ulang dengan kafan baru. Ustaz Mahmudi memimpin salat jenazah. Para warga yang dulu bekerja di toko turut hadir. Ada yang menangis, ada pula yang hanya diam menahan trauma. Semoga Allah ampuni semua dosanya, dan semoga kita juga diberi kekuatan untuk membayar semua yang belum ia lunasi, ujar Ustaz. Romi menoleh pada Yayan yang hanya menunduk. Lalu ia maju ke depan warga dan mengangkat kertas. Inilah daftar seluruh karyawan yang belum dibayar. Kami berjanji untuk mengurus hak mereka. Walau tak semudah itu, tapi harus dimulai. Setelah pemakaman selesai, malam itu di toko, Romi dan Yayan duduk dalam gelap. Tak ada lagi air berdarah. Tak ada wajah di kaca. Ikan-ikan kembali tenang. Filter bekerja normal. Namun, tepat jam 3 dini hari, saat mereka hendak tidur di ruang belakang, terdengar ketukan lembut di kaca akuarium. Tok, tok, tok. Romi menoleh dengan jantung berdetak kencang. Perlahan-lahan ia mendekati kaca. Tidak ada wajah, tidak ada darah, tapi ada amplop di dalam air. Ia mengambil jaring kecil dan mengangkatnya.
Amplop itu berisi surat dari Bagas. Tulisannya basah, tapi terbaca. "Maafkan aku yang ikut diam. Aku sudah bersama yang lain, tapi mereka sekarang tenang. Jangan biarkan toko ini dibuka lagi. Tutup selamanya. Jangan ulangi kesalahan Sugeng. Kita semua telah cukup menderita." Dan di akhir surat, sebuah tanda tangan yang tidak asing. Tanda tangan Sugeng. Toko Segara Indah Akuarium resmi ditutup. Akuarium besar dikosongkan dan dihancurkan. Lokasi itu kini menjadi taman kecil yang dibiarkan terbuka. Namun, setiap tanggal 21 Juni, tanggal kematian Sugeng, masih ada warga yang melihat sesosok pocong berdiri di atap toko lama itu, menatap jalanan dengan mata kosong. Dan saat langit mulai gelap, terdengar lagi suara dari arah bekas toko itu. Tokyo tok, tok. Semenjak pemakaman ulang Sugeng, suasana di sekitar toko Segara Indah Akuarium mulai terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara ketukan dari kaca akuarium. Tidak ada lagi penampakan pocong di atap. Tidak ada lagi darah di air. Namun, Romi tidak merasa lega. Malam-malamnya masih dipenuhi mimpi buruk. Setiap tidur, ia selalu bermimpi berada di dalam akuarium. Tangannya terikat, air perlahan memenuhi paru-parunya, dan bayangan pocong Sugeng berdiri di atasnya, menatap dingin tanpa mata. Romi berusaha menepati janjinya. Ia mulai melunasi upah para mantan karyawan satu persatu dengan bantuan dana dari penjualan seluruh isi toko. Yayan mengurus pelaporan toko ke Dinas Lingkungan Hidup agar bangunan tidak lagi digunakan untuk usaha. Beberapa warga mulai percaya bahwa semuanya telah berakhir. Namun, 3 hari menjelang penutupan total toko, Yayan tiba-tiba menghilang. Motor dan dompetnya ditemukan di samping toko. Pintu belakang terbuka. Tidak ada tanda perlawanan. Tapi Romi tahu ini bukan perampokan. Di lantai ruang belakang ditemukan bekas jejak kaki basah, berbentuk panjang dan menyatu seperti tubuh terikat kain. Jejak itu menuju pintu akuarium besar yang kini telah dikosongkan. Romi mengunci dirinya di kamar. Ia tidak berani keluar. Namun rasa bersalah dan takut bercampur membuat pikirannya kacau. Ia mengambil buku catatan Bagas yang ditemukan sebelumnya. Di halaman terakhir, tertulis dengan tulisan tergesa. Dendamnya bukan cuma soal gaji. Dendamnya adalah pengkhianatan, ketidakadilan. Kita semua bagian dari itu. Kita tahu dia tidak membayar, tapi kita tetap bekerja. Kita diam. Romi membaca itu berulang kali. Lalu ia sadar, bukan hanya Sugeng yang bersalah, tapi semua yang pernah tahu dan membiarkan, termasuk dirinya. Dan jika begitu, pocong Sugeng belum akan berhenti. Malam itu, Romi mendatangi toko yang kini sepi. Ia membawa 1 jerigen bensin dan korek api. "Aku akan mengakhiri ini," bisiknya. Namun saat ia masuk ke dalam, semua lampu tiba-tiba menyala. Air mengalir sendiri ke dalam akuarium. Padahal pompa sudah dicabut, kaca-kaca mulai berembun. Kabut tipis memenuhi ruang. Romi mundur, gemetar, dan dari pantulan kaca, ia melihatnya. Sugeng berdiri di dalam akuarium kosong, menatapnya. Pocongnya basah kuyup, kainnya menetes darah. Tok, tok, tok. Kepalanya bergerak pelan, seperti hendak bicara. Dan dari speaker toko yang mati sejak lama, terdengar suara rusak. "Kau belum minta maaf," Romi berteriak. Ia menyalakan korek dan melemparkan ke bensin yang ia siramkan di lantai. Ledakan kecil terjadi, api menjalar cepat. Romi berlari keluar, terbatuk oleh asap. Api membakar akuarium, dinding toko, semua memori kelam tempat itu. Dari kejauhan, warga melihat api menjulang, dan di balik kobaran itu, siluet pocong berdiri tak bergerak di dalam kobaran api. Namun anehnya, api hanya membakar toko bagian dalam. Bangunan sekitar tidak tersentuh, seolah ada batas tak kasat mata yang menjaga agar dosa
tetap terkurung. 2 tahun setelah peristiwa itu, tempat Segara Indah Akuarium berdiri kini berubah menjadi taman kecil. Ada papan kecil bertuliskan, "Taman Damai. Di sini pernah berdiri usaha yang menyimpan luka. Jangan ulangi kesalahannya." Romi tidak pernah kembali ke kota itu. Setelah kejadian malam kebakaran, ia menghilang. Beberapa warga berkata, ia gila. Ada pula yang percaya ia diasingkan oleh keluarga karena trauma. Namun, setiap tahun, tepat tanggal 21 Juni, warga yang lewat di depan taman itu menjelang maghrib akan mencium bau amis air kolam dan darah. Dan jika mereka berani menatap kaca halte bus di seberang taman, akan terlihat bayangan pocong berdiri dengan mata hampa dan kepala sedikit miring, menatap, menunggu. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang tersebar secara turun-temurun di kalangan warga sekitar yang pernah memiliki toko akuarium misterius pada awal 2000-an. Toko itu memang pernah terbakar dan tidak pernah dibangun kembali. Kini, lokasi tersebut hanya menjadi taman tanpa nama di antara bangunan lain. Beberapa mantan warga menyebut bahwa kejadian ini tidak hanya tentang arwah penasaran, tapi tentang dosa sosial yang diwariskan dan dibungkam. Dan konon, selama keadilan tak ditegakkan, akan selalu ada ketukan dari balik kaca. Tokyo Talk.